Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Sejumlah rombong pedagang di Samarinda dibongkar paksa oleh petugas gabungan. Seratusan relawan pemadam kebakaran dari Samarinda dan Kukar uji ketangkasan. Berbagai lembaga adat di Kutai Timur melakukan cara berbeda untuk mendukung pemindahan ibu kota negara ke Penajam Pasir Utara. Rombong yang berdiri di tepi Jalan Yosudarso Samarinda kota ini menjadi sasaran petugas gabungan dari Satpol PP, tentara, dan polisi saat menggelar operasi penertiban. Rombong tersebut dibongkar karena berdiri di atas parit. Camat Samarinda Kota Anis Siswantini menegaskan pembongkaran ini diawali beberapa teguran yang dikirimkan ke pemilik rombong. Mereka diminta untuk memindahkan atau membongkar rombongnya. Karena tidak ditanggapi, petugas akhirnya bersikap tegas. Kegiatan hari ini yaitu penertiban PKL-PKL yang di atas trotoar atau drainase yang menghambat drainase aliran air sehingga menyebabkan krop atau genangan air. Nah, maka hari ini dilakukan penertiban. Tentunya kami juga sudah menghimbau, termasuk Pak Lurah sudah menyampaikan juga surat sampai 3 kali. Karena setelah melalui SOP semuanya tidak bisa, mau tidak mau, suka tidak suka, kami harus ikut membantu menegakkan perda. Bu, ada berapa PKL yang ada di atas trotoar yang melanggar ini, Bu? Kalau di atas trotoar ada 1, 2, 3, 4 lah. 4 semuanya. 4 semuanya, Bu, ya? Memang dengan berjalannya waktu SOP kami, semuanya sih sudah pada membongkar sendiri. Tetapi belum semuanya clear karena masih ada rombong-rombong yang lapaknya itu masih dibiarkan di tepi. 4 rombong yang dibongkar petugas sepanjang razia tersebut dan tidak ada perlawanan dari pemilik rombong. Rombong yang sudah hancur ini diangkut ke kantor Satpol PP. Amir Hamzah, Iswanto melaporkan dari Samarinda. Poster berisi tulisan protes dipasang warga eks-transmigrasi di Jalan Gotong Royong, Palaran, Samarinda. Aksi tersebut menyebabkan arus kendaraan tersendat. Pengendara kesulitan melintas karena warga menutup jalan dengan batu cadas. Warga yang memblokir jalan menyatakan mereka awalnya transmigran dan tiba di kawasan tersebut tahun 1974. Saat itu mereka dijanjikan akan diberi lahan pertanian 1,5 hektar per keluarga. Berbagai upaya dilakukan termasuk menggugat ke pengadilan. Akan tetapi janji tersebut belum juga diwujudkan. Mereka nekat menutup jalan tersebut karena lahan yang dijadikan jalan ini sebagian diakui milik warga. Hingga saat ini mereka masih membayar pajak atas lahan tersebut. Jadi tuntutan kami selama belum dipenuhi oleh pemerintah sampai sekarang, jalan ini kami tutup sampai permanen. Karena jalan ini bukan jalan untuk peti kemas, bukan jalan pelabuhan. Jalan pelabuhan itu ada di Samarinda seberang. Jalan ini adalah jalan pedesaan. Dulunya jalan ini hanya 4 meter. Tidak layak pakai. Setelah itu ada stadion, pada waktu itu ada PON, makanya kami atas nama dari warga dilebarkan 2 meter di samping kanan, 2 meter sebelah kiri. Dan itu sampai detik ini katanya dijanjikan akan bersertifikat ya, sertifikat itu akan
dibikinkan menjadi gratis. Ternyata kenyataan tidak ada. Kita ganti rugi atau ganti lahan. Yang jelas karena kita ini terus terang aja sudah punya suatu kekuatan hukum tetap, bahkan sudah sampai Mahkamah Agung sudah kita dimenangkan. Tapi sudah 2 tahun ini kita ini sudah mulai 2020 sampai sekarang belum dikasih. Sehingga kita nutup jalan. Jadi harapannya adalah kita ini supaya apa yang jadi tuntutan kami ini dikabulkan. Pemerintah provinsi diminta segera memberikan lahan yang dijanjikan, termasuk ganti rugi lahan yang kini sudah diubah menjadi jalan. Amir Hamzah, Iswanto melaporkan dari Samarinda. Boleh lewat dulu. Ini masih Kendaraan yang melintas di Jalan Kesuma Bangsa Samarinda Kota terpaksa berbelok arah menuju halaman parkir Gor Segiri. Di tempat tersebut, pengendara diperiksa masa berlaku pajak kendaraannya. Kendaraan yang kedapatan belum membayar pajak terlebih dahulu harus menyelesaikan kewajibannya. Pengendara yang terjaring razia menyatakan pajak kendaraannya sudah setahun tidak dibayar. Mereka kesulitan mendapatkan uang karena tidak bisa beraktivitas selama wabah COVID-19 melanda. Setelah terjaring, mereka berjanji secepatnya akan melunasi pembayaran pajak kendaraannya. Telat 2 tahun. Telat 2 tahun ya. Jadi gimana solusinya, Bang? Besok mau dibayar. Besok mau dibayar ya? Memang sebelumnya sudah tahu atau bagaimana, Bang, pajaknya? Sudah tahu, tapi memang nunggu uangnya dulu kan. Ini juga kemarin kendalanya gara-gara COVID besok dibayar. Tetap rutin nanti ke depannya ya? Tahun-tahun dibayar kemarin, cuman kan karena memang masih ada pekerjaan, jadi saya tunda dulu. Memang sudah tahu sampai tanggal 31 Oktober kan memang ada pemutihan. Jadi insya Allah besok. Tapi sebelumnya udah tahu nggak ada razia seperti ini? Nggak tahu ya, dadakan ya? Iya. Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah atau UPTD PPRD Samarinda, Bambang Erianto menyatakan razia kali ini melibatkan berbagai pihak. Tujuannya optimalisasi pendapatan asli daerah dari pajak kendaraan bermotor. Ini kami dalam rangka optimalisasi pendapatan pajak daerah, khususnya dari pajak kendaraan bermotor. Nah, kegiatan ini sebenarnya kegiatan rutin. Jadi kami tim pembina Samsat khususnya Samarinda, dari Bapenda, kemudian dengan Jasara Harja dan Satlantas. Jadi razia ini hanya sifatnya pemeriksaan pajak kendaraan bermotor. Nah, selebihnya itu tidak ada. Kami hanya fokus pemeriksaan di pajak kendaraan bermotor saja. Nah, apabila ditemukan pajak yang belum dibayar, ini gimana, Pak, aturannya, Pak? Nah, jadi untuk di lapangan, begitu ada ditemukan pajak yang mati atau jatuh tempo, itu kami sediakan langsung bis layanan kami. 52 sepeda motor dan 20 mobil terjaring dalam razia tersebut. Dari jumlah tersebut, 15 sepeda motor dan 1 mobil sudah melunasi tunggakan pajaknya. Amir Hamzah, Iswanto melaporkan dari Samarinda. Samsat Batakan Balikpapan menjadi salah satu saran Kapolda Kaltim Irjen Imam Sugianto saat menggelar sidak Sabtu siang. Samsat tersebut disidak untuk melihat kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat, terutama layanan yang diberikan polisi. Kapolda menyatakan sidak dilaksanakan di beberapa layanan kepolisian, termasuk pembuatan surat izin mengemudi dan surat keterangan catatan kepolisian. Tidak hanya di lingkungan Polda, sidak ini pun diperluas hingga Polres dan Polresta, termasuk polsek-polsek di wilayah Kaltim. Ini sebenarnya nanti ini kita melaksanakan program kebijakan
Bapak Kapolri. Kita sekarang serentak seluruh Indonesia, PJO kita bagi untuk melakukan sidak di tempat pelayanan publik, Samsat, tempat SIM, kemudian perbuatan SKCK sampai ke tingkat Polres bahkan Polsek. Kita memastikan bahwa di tempat pelayanan publik itu peningkatan kualitas pelayanan sudah dilakukan. Kemudian tidak boleh ada caguk, kemudian tidak boleh ada pungutan lain. Kemudian kita lihat fasilitas sarana prasarana, terutama seperti di cek fisik itu kita coba nanti Pak, kita buat representatif masyarakat yang duduk untuk melakukan cek fisik itu supaya bisa betul-betul nyaman. Kapolda menegaskan tidak akan segan-segan menjatuhkan sanksi kepada polisi yang kedapatan memanfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi. Sasaran lainnya yakni calo. Jika menemukan kegiatan calo, maka Kapolda akan bertindak tegas. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Aku putar mobil ya. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Sejumlah rombong pedagang di Samarinda dibongkar paksa oleh petugas gabungan. Seratusan relawan pemadam kebakaran dari Samarinda dan Kukar uji ketangkasan. Berbagai lembaga adat di Kutai Timur melakukan cara berbeda untuk mendukung pemindahan ibu kota negara ke Penajam Pasir Utara. Adu ketangkasan relawan pemadam kebakaran ini berlangsung di halaman kantor Bupati Kutai Kartanegara Sabtu siang. Lomba yang digelar sekali dalam setahun itu diikuti 24 regu relawan pemadam dari Kutai Kartanegara dan Samarinda. Menyelesaikan tugas di Bagi relawan, lomba ini bukan hanya untuk meningkatkan kemampuan, namun juga untuk meningkatkan silaturahmi antar sesama relawan. Kegiatan ini pun dinilai bagian dari pembinaan yang diberikan pemerintah kabupaten terhadap para relawan. Masih ada waktu untuk mereka untuk menuntaskan. Ini penting untuk meningkatkan relawan supaya relawan yang ada di Kota Tenggarong semangat ya kan adanya kegiatan ini. Semoga selanjutnya tahun-tahun depan bisa berlanjut terus. Yang melatihnya ya semampu kita mungkin melatihnya Pak, supaya kesigapan mereka di lapangan jangan sampai kesalahpahaman dengan anggota kan. Help nozzle sudah dipegang. Semua memiliki Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah yang ikut mencoba menyemprotkan air ke sasaran menyatakan, lomba ini digelar untuk mengapresiasi keberadaan relawan dalam penanggulangan bencana di Kukar. Memang semangatnya adalah lomba, tetapi kegiatan ini adalah untuk terus memperkuat persaudaraan, memperkuat silaturahim, sehingga keberadaannya tambah kuat lagi, tambah eksis. Karena kita ketahui bersama bahwa kalau di Kutai Kartanegara itu kan selalu kita sering diberikan cobaan kebakaran di lingkungan pemukiman, terus banjir, tanah longsor, seperti itu yang sering kita alami. Sehingga ini bentuk kesiapsiagaan juga gitu. Season single, rutan challenge masih tetap sama. Relawan Damkar sudah berkali-kali membantu meringankan beban warga yang tertimpa musibah.
Mereka ini bekerja tanpa pamrih dan selalu hadir saat terjadi kebakaran, longsor, banjir, dan musibah lainnya. Amir Hamzah dan Faidil Atta melaporkan dari Kutai Kartanegara. Waktu terus berputar. Memang hari ini. Dari mulai anak-anak hingga orang tua di Gunung Tabur, Berau, Minggu siang antusias mengikuti lomba ketapel. Lomba yang digelar Koramil ini menarik perhatian warga karena jarang digelar. Di sebelah kanan untuk Meski lombanya digelar secara sederhana, namun pesertanya membludak. Tidak hanya penduduk setempat, sebagian dari peserta ini datang dari berbagai desa sekitar. Peserta lomba menyatakan tertarik pada lomba ini karena ketapel merupakan salah satu peralatan yang biasa digunakan untuk berburu maupun menjaga kebun. Karena ini belum ada diadakan di kampung-kampung belum ada. Bukan barusan kami dari Bajang baru ada itu inilah. Berarti dalam acara inilah, dalam peresmian dalam acara perlombaan ketapel itulah. berarti sebagai warga gimana menanggapi perlombaan ini Pak? Apakah senang atau gimana Pak? Ya otomatis kalau kami ya senang, mudah-mudahan nanti di Kampung Racang Ulu bisa kami adakan acara seperti ini karena ini mungkin acara bahari lah. Nah kebetulan juga anak-anak sekarang ini semangat ada dalam acara kegiatan. Dan Ramil Gunung Tabur, Kapten Armet Rustan Atta sengaja memilih ketapel pada lomba ini karena ketapel salah satu olahraga tradisional dan masih disukai berbagai kalangan. Ya, 5 menit lagi kita selesaikan. Merupakan instruksi dari pimpinan bahwa jajaran Koramil di Kodim 0902 Berau melaksanakan suatu event atau turnamen yang tentunya bisa bersentuhan langsung kepada masyarakat, termasuk remaja-remaja dan semua golongan. Untuk animo masyarakat seperti yang kita lihat bahwa masyarakat ini cukup antusias karena ini juga merupakan olahraga tradisional. Lomba yang awalnya digelar secara sederhana itu diikuti 131 peserta, terdiri 180 peserta dewasa dan 23 anak-anak. Untuk memberi semangat bagi peserta, Koramil sudah menyiapkan sejumlah hadiah kepada pemenang. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Mengenakan baju silat, puluhan prajurit TNI dari Batalion Artileri Medan 18 Komposit Buritkang Berau bersiap-siap melaksanakan atraksi memecahkan balok semen. Atraksi kali ini digelar di lapangan Sapta Marga Batalion dengan disaksikan berbagai pihak. Pangdam 6 Mulawarman Mejen TNI Tribudi Utomo menyatakan, prajurit batalion sudah harus mempersiapkan diri untuk kesiapan latihan tempur di Amborawang, Kutai Kartanegara. Dalam latihan tersebut, Batalion Artileri Medan 18 Komposit Buritkang akan berlatih bersama Batalion 611. Karena dalam waktu dekat juga akan dilibatkan dan dalam batalion tim pertempuran yang akan dilaksanakan nanti di Amborawang. Itu oleh karenanya makanya dia harus berlatih dengan baik untuk bisa dapat mengikuti dengan batalion lain 611 yang akan berlatih bersama-sama dalam kegiatan batalion tim pertempuran. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya juga berharap agar batalion Armet 18 Komposit ini berada di Berau ini juga menjadi istilahnya apa ya, semua permasalahan yang ada di sini juga bisa dapat diselesaikan oleh mereka yang ada di sini.
Di lokasi yang sama digelar pergantian Komandan Batalion Armet dari Letnan Kolonel Armet Yudi Ari Irawan kepada Letnan Kolonel Armet Hoirul Cahyadi. Beberapa tentara yang berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba dan barang terlarang selama bertugas di perbatasan Indonesia-Malaysia juga diberi penghargaan. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Sejumlah rombong pedagang di Samarinda dibongkar paksa oleh petugas gabungan. Seratusan relawan pemadam kebakaran dari Samarinda dan Kukar uji ketangkasan. Berbagai lembaga adat di Kutai Timur melakukan cara berbeda untuk mendukung pemindahan ibu kota negara ke Penajam Pasir Utara. Kita lakukan di malam hari ini kan ridho Allah. Pasar rakyat di Teluk Lingga Sangatta, Kutai Timur diramaikan oleh berbagai aktivitas, mulai pasar rakyat hingga panggung hiburan. Pesta rakyat ini digelar untuk meramaikan Pesta Adat Pelastana ke-7 tahun 2022. Pesta adat yang berlangsung sekali dalam setahun yang bertujuan untuk membangkitkan perekonomian warga itu disambut antusias. Ramainya suasana tersebut dimanfaatkan tokoh adat dari berbagai paguyuban untuk menyampaikan pernyataan sikap. Dalam deklarasinya, mereka sepakat mendukung pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Sepaku Penajam Pasir Utara. Timur, baik KKSS, Paguyuban Sulawesi Tengah, Paguyuban Sulawesi Utara, IKJ, dan sebagainya. Yang mana pada malam hari ini kami membuat suatu kesepakatan bersama, yaitu adat besar dan paguyuban untuk mendukung pekerjaan pemerintah Republik Indonesia, yaitu IKN. Pesta adat Pelastana itu digelar untuk menjunjung nilai-nilai budaya sekaligus memberikan motivasi bagi pendatang untuk berkreativitas guna membangkitkan ekonomi masyarakat. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Kartanegara. Tri Indonesia berkomitmen meningkatkan pemberdayaan ekonomi kreatif pemuda untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Pemberdayaan ekonomi kreatif pemuda untuk kesejahteraan. Pernyataan sikap pemuda-pemudi dari 34 provinsi itu disampaikan saat peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94. Pernyataan tersebut disuarakan para pemuda dari titik nol ibu kota negara di Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menyatakan, pernyataan sikap pemuda ini merupakan tatapan masa depan bangsa. Pemuda zaman kini harus mampu menghadapi tantangan nasional dan global. Untuk tantangan nasional, para pemuda harus menjaga keutuhan NKRI. Sedangkan tantangan global, para pemuda harus memiliki daya saing di tengah persaingan teknologi. Apa yang tertuang dalam manifesto itu saya kira itulah pemuda kita hari ini dan juga tatapan masa depan mereka. Sebab berbeda dengan apa yang dialami oleh para pemuda tahun 1928 yang lalu. Hari ini tantangannya tentu berbeda, baik tantangan secara nasional maupun secara global. Maka tadi di dalam manifesto itu kan kalau kita baca, bukan hanya urusan nasional yang mereka tampilkan dalam pemikiran mereka, tetapi juga urusan global. Peringatan Sumpah Pemuda yang berlangsung di titik nol ibu kota negara Nusantara ini diramaikan dengan berbagai tarian daerah.
Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Aktivitas gotong royong di TMMD ke-115 Palaran, Samarinda seketika heboh saat seorang warga terkilir. Beberapa tentara secepatnya memberikan pertolongan, termasuk petugas medis yang sejak awal sudah bersiaga. Usai memberi pertolongan, tentara, polisi bersama warga lainnya kembali melanjutkan gotong royong. Mereka harus segera menyelesaikan pekerjaan itu karena waktu yang tersisa kurang 2 pekan. Antusiasme warga membantu pembangunan berbagai fasilitas umum itu menggembirakan tentara dan polisi. Mereka pun sudah tidak sabar melihat warga dan anak sekolah melintasi jalan yang kini masih mereka kerjakan. Di sini juga orang Handil Bakti. Gimana pada cuaca gini, tapi harus tetap. Masyarakat di sini sangat antusias, mau juga membantu kami. Harapannya apa nanti ke depannya untuk TMMD? Harapannya supaya akses jalan lebih cepat terlaksana, baru anak-anak sekolah itu biar lebih mudah lah, biar nggak capek jalan. Di sini cukup senang karena kami dapat berbaur langsung dengan masyarakat, dan kami juga bersama TNI dan Polri, semoga kita bisa meningkatkan sinergitas kita dan saling membantu untuk kedepannya. Semangat gotong royong nyaris terjadi pada semua aktivitas. Saat jam istirahat, warga secara sukarela menyiapkan makan siang. Tentara dan polisi ini pun disiapkan tempat tinggal selama pelaksanaan TMMD. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Jalannya bagusnya, gambar lo ikutin nomnya. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.